Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita akan membuat pupuk kompos organik ya dari bahan utama yaitu feses sapi dengan komposisi ya. Di sini kita menggunakan feses sapi sebanyak 80% dari total keseluruhan. Ya, jadi di sini feses sapinya kita udah ambil yang kering, yang udah kadar airnya sampai 15%. Dengan takaran 800 gram. Kemudian menggunakan sekam yang udah menjadi abu 20% dari total keseluruhan. Jadi ini 10 gram, karena 10 gram jadinya 20 gram. Ini untuk sekam. Ya, itu untuk dua bahan utama yang kita gunakan. Kemudian selain itu untuk mempercepat proses pengomposan pada pembuatan pupuk kompos, kita menggunakan cairan dekomposer namanya. Nah, cairan dekomposer ini digunakan untuk memberikan bakteri pada pupuk tersebut supaya cepat proses pengomposan dan juga berhasil menguraikan feses yang sudah kita ambil tadi. Nah, ini kita mengambil bakteri Liwana. Ini Lipi Wanasaba. Menggunakan ini takarannya cuman 200 mili ya. 200 mili takarannya, bisa menggunakan tutup botol, 2 tutup botol yang 200 mili. Kemudian ini molasses. Ini molasses merupakan tetes tebu ya. Tetes tebu sebagai makanan dari bakteri ini. Nah, sehingga bakteri yang ada di Liwana ini bisa tumbuh cepat menggunakan molasses ini, sehingga dia pertumbuhannya lebih cepat, sehingga perkembangbiakan bakterinya lebih banyak, sehingga dapat mempercepat proses pengomposan. Ini kita menggunakan molasses sebanyak 200 gram juga. Setelah tercampur rata cairan dekomposernya, pertama kita ini ratakan terlebih dahulu feses yang sudah kita dapatkan. Ya, diratakan sampai serata-ratanya. Ampas. Itu dia. Ya. Ada plastik, silahkan dibuang supaya untuk mempercepat proses pengomposan, karena plastik tidak bisa terurai ya. Itu, ada plastik. Ya, kalau ada plastik silahkan dipisahkan supaya pupuk komposnya lebih steril ya. Nah, setelah diratakan, kemudian di sekamnya ditaburkan secara merata juga. Ya, seperti yang disampaikan tadi, sekamnya yaitu 20% ya dari total pembuatan. Di total sama. Merata? Ya, ditebar merata. Ya, ini sekam yang sudah menjadi abu ya. Ya, keuntungan kita menggunakan sekam yaitu dia akan menyerap air yang masih berada di di feses. Kemudian sekam juga menjadi sumber karbon ya. Menjadi sumber karbonnya. Agak jauhan tanganmu nih, jangan menggelitik begitu. Nah, setelah tercampur merata, kemudian disemprotkan cairan dekomposernya, diratakan ya. Bisa diratakan. Dalam pembuatan skala besar bisa menggunakan gembor. Kalau membuat yang skala sedikit bisa dipercik-percikan secara merata. Makan. Dan sama-sama ketahui ini Skincare. Oh ya, oke. Biasa teman. Setelah merata bisa sisa cairan dekomposernya dicampurkan pada saat pembalikan ya, pencampuran ini. Kemudian dicampurkan ya sambil disiram gitu. Ini dihomogenkan pakai
cangkul, ya skop. Itu juga tetap diisi Nil, tetap diisi sambil dicampur, sambil disiram. Ya, pencampuran sambil disiram. Minggir bentar. Biar yang bagian bawah juga kena gitu. Langsung aja pakainya dikumpulin di satu tempat ini. Kamu tukang semprot. Ini semprot nih. Nah, sambil disemprot ya cairan dekomposer. Biar bagian bawahnya kena. Sampai dia merata ya. Ya, tanda campurannya merata. Tidak ada yang berbeda warnanya ya. Warnanya sama semua. Tidak ada yang warna coklat. biar adil, semua merata. Iya. Itu maksudnya biar tidak ada dusta di antara kita. Biar sama. Kayaknya ini udah pakai bikin kecap ya. Resep madu. Lama. Saya itu sama ibu saya buat yang gitu. Lebih atas dia, di atas kepalanya. Itu perlu itu. Mereview bolu dan di dalamnya sangat lumer sekali. Beranak dalam passboard. Apa ya? Dalam jok. Itu judulnya? Setelah merata, setelah campurannya merata, kemudian pupuk yang sudah tercampur didiamkan selama 2 minggu, 2 minggu ya. Ya 2 minggu atau 3 minggu supaya proses pengomposannya cepat jadi. Nah, untuk kanunya setiap minggu bisa dicek suhunya, karena pada minggu pertama suhunya akan naik karena itu bertanda peningkatan aktivitas mikroba ya, sudah sangat tinggi pada minggu pertama. Kemudian pada minggu kedua suhunya sampai sekitaran 50-40 derajat. Nah, itu pada minggu kedua itu belum matang ya, belum jadi pupuk komposnya. Setelah 3 minggu, nah setelah 3 minggu baru dia turun lagi suhunya, karena sudah mikrobanya sudah bereaksi dan sudah membuat fesesnya menjadi pupuk ya, sudah diuraikan oleh mikroba tersebut, sehingga mikrobanya lama kelamaan mati gitu. Yang mikroba yang cuma tahan pada suhu panas dia akan kayak gitu. Nah, setelah 3 minggu baru suhunya sekitar 22 sampai 24 derajat Celcius. Nah, itu sudah bisa dikemas dan sudah bisa dipakai untuk pemberian ke tanaman. Bisa digunakan ke sayuran, padi atau bunga ya, tanaman hias. Itu setelah dikemas. Sekarang ini sudah jadi kan? Ya, tinggal ditunggu proses pengomposannya ya, selama 2-3 minggu. Bisa dibiarkan begini aja. Bisa. Untuk sayuran timun sangat bagus, tumbuh timunnya lebat dan timunnya juga besar. Itu untuk sayuran. Dan juga untuk tanaman hias seperti bunga, sudah banyak yang dicoba dan malah kita pelanggan tetapnya di
pinggir-pinggir jalan itu yang jual-jual bunga di pinggir jalan, armada. Itu perangan tetap kita. Sekali iya, semangka bisa. Apalagi nangka. Bawa ke tanah aun. Iya. Tanam takarannya untuk tanaman itu tinggal diratakan aja tuh. Nah, tinggal diratakan. Di situ disiram lagi atau enggak? Dicampurkan aja, disiram. Dalam sekali seminggu bisa disiram. Ini bisa untuk mengurangi penggunaan pupuk urea ya, karena pupuk urea sangat direbut-rebut ya sama petani, malah kekurangan untuk saat ini. Apalagi pada saat musim tanam, malah orang kalau beli urea sekarang harus pakai KTP, harus dijatahkan per orang. Nah itu untuk antisipasinya ini menggunakan pupuk kompos, sehingga pada saat musim tanam pemesanan sangat tinggi. Langsung dah masukin. Air di lowong-lowong itu kan biasanya banyak air. Bisa juga dikabarin di sana-sana. Jadi berarti pengganti rabuk ya? Ya. Ini untuk perbaikan tanah juga. Perbaikan tanah yang sudah kering akibat kerusakan dari penggunaan pupuk kimia. Udah dipaun dari sekarang dia nih? Hah? Tahu enggak? Coba menunjuk. Atau nah bau. Nah, biasanya kalau padat gini lebih bagus mana ya? Kalau padat atau memang agak Ada juga